Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang kembali bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang membuat inovasi unik, yaitu membuat kopi dengan fermentasi. Seperti apa? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Ame. Halo, gimana kabarnya hari ini? Halo, kabarku sehat sih, Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu dong, Ame ini siapa sih? Oke, jadi perkenalkan, namaku Ametia Citra Florenica, biasanya dipanggil Ame. Aku mahasiswa semester 3 Universitas Brawijaya dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Oke, siapa aja tim di balik inovasi ini? Oke, jadi ini kan kita inovasinya di lewat PKM ya. Jadi ini ada 5 tim, itu ada dari temanku anak FTP juga, namanya Pelia. Lalu juga ada Filkom, itu 2 orang, dia sama Al. Lalu ada dari FKG 1, namanya Rika. Oke. Semuanya angkatan 23 BTW. Oh, berarti masih semester berapa tuh? 3 sekarang. Semester 3 semua. Terus bagi job desk-nya gimana tuh? Kita bagi job desk-nya sih kemarin kalau dari, kan ini kita produksi ya, jadi kayak kita ngelakuin pengolahan secara langsung gitu. Ini kalau masalah pengolahannya, running pengolahannya ini kita bagi jadi beberapa divisi. Jadi ada production support, terus ada yang finance sama yang marketing. Jadi sesuai fakultas gitu loh, kayak kalau aku kan tekpang dan Pelia temanku ini juga tekpang. Jadi kita masuk ke production supportnya. Terus yang dari Filkom masuk ke marketing. Terus kalau yang agak anomali FKG sih, cuma kayak nggak apa-apa, dia juga jago. Jadi dia masuk finance-nya gitu. Oh, I see. Kenal di mana itu sama teman-teman? Ini kenalnya sebenarnya kayak saling kenal-kenal gitu loh. Kalau yang dia sama Rika itu dia temanku SMA. Oh, Iya, jadi awalnya kita sebenarnya cuma 3 tim kayak ada PKM nih, ikut yuk kayak. Tapi di situ kayak kita takut gitu loh, kayak kita masih maba, masa mau ikut PKM Dikti, tapi kayak terus kayak ya udahlah kita ikut-ikut aja dulu gitu. Terus akhirnya kita ikut, terus daftar kan bertiga, terus kayak kita tuh ikut yang namanya PKM Box gitu di FTP kayak buat mewadainya. Terus kita dapat 1 tambahan anggota yang namanya Pelia ini. Ternyata dia temenku sekelas waktu semester 1, kayak agak plot twist gitu. Ya akhirnya gitu sama Pelia, terus habis itu sama Al ini kan dia diajak sama temanku yang Filkom itu. Tuh, jadi saling ngajak gitu sih. Nah, terus kalian bisa kepikiran bikin inovasi dari kopi itu gimana? Ada yang suka ngopi atau kalian temen ngopi? Sebenarnya kalau masalah suka ngopinya kayak nggak yang sebanyak itu yang orang-orang coffee addict banget gitu loh. Cuman kayak ini tuh berasal dari kayak kita ngelihat nih Kak, di Malang ini kayak banyak banget coffee shop kan. Kayak coffee shop Malang tuh udah sangat menjamur. Dan kayak misal kayak kita keluar ke veteran gitu, kayak itu kanan kiri depan belakang udah coffee shop semua gitu. Dan mahasiswa kan kebanyakan kayak mereka sering ke cafe buat ngerjain tugas sekadar nongki gitu. Nah, terus kayak kita dari situ kayak lihat nih sebenarnya Malang tuh kok banyak coffee shopnya, kayak sebenarnya Malang tuh komoditas kopinya gimana gitu. Dan ternyata Malang itu tuh dia pernah jadi komoditas kopi terbesar nomor 1 di Jawa Timur. Jadi kayak di situ kayak wah keren juga gitu. Tapi waktu kita lihat tuh kayak produk-produk kopi yang ada di pasaran sekarang itu kayak yang namanya Malang, bawa nama Malang kan dikit banget ya. Kebanyakan kopi-kopi yang terkenal tuh kayak yang kopi Arabica Gayo, terus kopi-kopi Toraja yang kayak gitu kan. Nah, yang Malang tuh paling yang terkenal kayak cuma dampit, kopi dampit gitu pun. Dan itu pun kayak nggak yang terkenal sampai semua orang tahu gitu loh. Nah, di situ kayak kita mikir kok Malang ini tuh komunitas kopinya banyak, tapi kayak kenapa dia nggak begitu terkenal tuh di mana masalahnya. Nah, terus ternyata waktu kita coba lihat, ternyata masalahnya tuh kayak lebih ke pengolahannya yang sederhana gitu loh Kak. Jadi kayak kopi-kopinya tuh mungkin masih masuk ke kopi yang standar. Jadi kayak cuma ya biasanya masuk ke coffee shop aja gitu, nggak yang sampai terkenal ada nama Malangnya di situ. Gitu. Terus kita kemarin tuh ngelakuin studi literatur juga kan. Gimana sih cara ningkatin sebenarnya cita rasa dari kopi-kopi Malang ini gitu. Nah, itu caranya kayak waktu kita lihat di literatur tuh bisa salah satunya dengan fermentasi. Tapi tuh kayak jurnalnya juga dikit banget gitu loh. Jadi di sini kita masih kayak eksperimental juga, nyoba-nyoba gitu. Terus kemarin kita fermentasi, kita coba pakai water kefir dan ternyata menghasilkan rasa yang sedikit berbeda gitu. Tapi kayak itu masih perlu develop lagi. Jadi kemarin kita ngikutin melalui beberapa trial and error sih gitu. Water kefir itu apa BTW? Water kefir itu semacam apa ya? Itu emang apa ya? Dia kayak serbuk gitu. Dia tuh sebenarnya biasanya buat bikin susu kefir gitu, tapi dia masih bentuknya tuh serbuk grain gitu. Dan
emang termasuk suatu olahan fermentasi gitu. Ya biasanya dia dipakai buat minuman kesehatan, minuman herbal gitu loh kalau di luar sana. Terus kayak minuman probiotik gitu. Terus akhirnya kayak kita coba, nih berarti kan kalau di sini banyak mikroorganismenya, banyak bakteri-bakteri asam laktat. Dan gimana kalau ini kita coba nih di kopi gitu. Terus kita coba di kopi dan emang agak ngaruh gitu di rasanya. Sih. Jadi kopinya juga akhirnya nambah apa bahasa gizinya atau gimana gitu? Kalau dari gizi sih nggak begitu ya. Karena kan kayak kopi juga dia tetap ke kopi gitu loh. Maksudnya kayak nggak jauh-jauh dari gizi yang ada di kopi gitu. Cuma di sini yang sangat kita tekanin kemarin tuh ngaruh ke baunya. Bau kopinya tuh bener-bener lebih keluar lagi kalau pakai water kefir. Karena kayak water kefir itu kayak dia mendegradasi senyawa-senyawa yang ada di kopinya itu. Terus kayak dia bikin naik volatil si kopi ini, senyawa harumnya. Jadi itu yang nomor 1. Terus kayak nomor 2-nya mungkin dari segi rasa itu dia ada sedikit perubahan gitu. Jadi lebih kayak fruity atau apa tergantung komunitas kopinya, jenisnya gitu. Nah teman-teman nih akhirnya ngambil kopinya di mana? Nah ini yang sebenarnya agak jadi masalah buat kita gitu Kak. Kenapa tuh? Karena kayak kopi itu kan musiman ya. Jadi waktu kita running pendanaan itu kayak itu tuh lagi kayaknya panen besarnya tuh udah lewat. Iya, jadi kayak kita nyari kopi tuh susah gitu loh. Jadi kayak kan kita nyari kopinya di Kabupaten Malang. Nah, ini tuh kayak kita coba ke sana ngehubungin mitra yang sebenarnya awalnya kita udah mau langsung targetin gitu. Kemarin kita ada ke Ngantang. Tapi ternyata di Ngantang itu udah selesai panennya atau belum selesai panen gitu loh. Jadi waktu itu kopinya belum ready. Jadi kita coba nih ngehubungin petani-petani kopi lokal yang ada di Malang dari mungkin kemarin tuh kita sempat ke UB Forest, daerah UB Forest gitu. Terus kita sempat ke ya desa-desa yang ada di Kabupaten Malang, dan kemarin emang kayak kita bener-bener yang langsung ke kebun gitu buat survei, dan itu kebunnya jauh banget Kak, kayak ke hutan gitu. Pernah kita masuk ke hutan dan aduh medannya tuh susah banget, tapi kayak serunya di situ. Ya terus akhirnya kita dapat supplier dari petani kopi gitu setelah kita nyari-nyari gitu. Kopi dari tempat yang berbeda apakah kualitasnya beda, rasanya beda atau gimana nih teman-teman? Itu kalau kopi itu menurut aku ya, kopi itu banyak banget faktor-faktor yang berpengaruh gitu ke rasanya. Jadi kalau dia beda ketinggian, beda tempat nanamnya itu sangat ngaruh gitu loh Kak. Apalagi ke ininya, rasa-rasa yang diciptakan atau kualitas kopinya gitu. Jadi kayak kemarin kita ada yang kopi dia tuh gede-gede gitu. Itu ada juga yang kecil-kecil kopinya, yang biasanya tuh kecil-kecil. Itu ngaruh banget kayak dari segi pupuk yang digunakan, itu ngaruh ke hasil akhir kopinya. Dari jenis kopinya apalagi itu kayak kan ada jenis kopi robusta, arabica, itu ngaruh banget sih. Terus yang teman-teman fermentasikan yang jenis yang mana tuh? Nah, kalau kemarin itu kan yang kita fermentasikan itu yang jenis robusta. Karena awalnya tuh kan kita di proposal tuh bilangnya robusta. Jadi kemarin itu kita sempat nyoba yang robusta tapi kayak cuma dapet yang dikit kecil-kecil gitu. Awalnya mau robusta, tapi waktu itu kayaknya kita masih ada kesalahan gitu loh Kak. Kayak udah dikit, terus kayak robustanya ini masih salah proses karena kan masih trial error juga kan. Terus akhirnya robustanya ini habis, terus kemarin kita coba karena ada arabica, terus kita ngolah ke arabicanya lagi. Jadi ada arabica sama robusta yang kemarin kita olah gitu. Lebih challenging mana tuh? Lebih challengingnya sebenarnya sama aja sih dua-duanya, kayak kita ngolah semuanya. Yang penting ada gitu dari kopinya ini tuh dia tersedia gitu, jadi bisa kita olah. Tapi kalau yang susah menurutku kayaknya tuh robusta. Karena dari robusta sendiri itu tuh kayak kualitasnya tuh emang kurang gitu loh, robustanya Malang. Sedangkan kalau arabica itu kayak dia emang udah bagus-bagus gitu. Nah, kan di sini tujuan kita buat meningkatkan value kopinya gitu. Nah, jadi di sini kayak ya udah kita berarti ngolah yang robusta. Jadi emang lebih banyak tantangannya, kayak rasanya tiba-tiba aneh gitu. Kayak tiba-tiba tumbuh jamur, kayak kan kita juga nggak tahu gitu. Yang awal-awal tuh emang kayak ancur-ancuran gitu loh Kak, kayak ini sih emang real uji coba gitu. Jadi kayak kemarin kita beli berapa kilo ya, 10 kilo, 20 kilo kali ya, terus kayak ada, iya terus kayak kita coba ngolah pertama kali, terus itu ternyata berjamur karena kesalahan proses di dryernya. Di situ kayak kita lupa nggak nyalain dryernya, jadi kayak kopi ini dikeringin, iya lembab, terus dia tumbuh jamur, kayak kita takut dan kita nggak tahu kan, kayak akhirnya kayak ya udah dibuang. Berkilo-kilo? Iya berkilo-kilo itu pertama kali sih, dan itu kayak sedih gitu. Tapi kayak ya sudahlah gitu. Iya tapi enggak, itu beli pakai uang pendanaan tentunya ya? Iya pakai uang pendanaan. Berapa duit tuh kira-kira kalau kopi ini kan sebenarnya dia tuh 1 kilonya tuh lumayan murah sih, kemarin kayak
10.000, 12.000 gitu. Jadi kalau biasanya tuh kita sekali beli itu 25 kiloan gitu ya awal-awal. Jadi kayak masih ya nggak begitu mahal sih, kayak masih ratusan ribu kan. Jadi itu uang pendanaan masih nggak cover. Tapi kayak kita pernah tuh beli 200 kilo langsung nggak? Iya 200 kilo serius kayak ini. Bawanya pakai apa? Nah itu salahnya itu kita sampai yang kita nyewa ini loh Kak, apa sih? Iya bukan truk sih, kayak pickup ya benar. Jadi kayak kita nyewa pickup dari tempat petaninya sampai kita bawa ke kita tuh tempat prosesnya di Ngantang. Bukan ding, bukan Ngantang, di ini apa namanya? Itu loh yang lab mekatronika. Ya di situ lah pokoknya di labnya UB juga gitu. Nah itu jadi kayak kita bawa dari tempatnya si petani kopi ini ke situ. Terus kayak yang beratnya lagi tuh kita ngolahnya gitu loh, proses ngolahnya. Karena kan sih aku nggak ngerti soalnya cara ngolah kopi itu gimana? Itu kayak kopi itu kan cara ngolahnya itu ada banyak kayak tahapannya. Yang pertama tuh kayak disortasi sama dirambang. Jadi kayak nanti itu kopinya ditaruh di air. Nanti kalau yang ngambang-ngambang itu dibuang karena itu udah jelek kan. Dibuang. Terus disortasi ini dilihat-lihat satu-satu kayak yang hijau kita pilihin dibuang, yang hijau dibuang. 200 kilo Kak, 200 kilo ini. Iya gitu. Jadi terus habis itu dia masuk ke tahap fermentasi. Jadi dimasukin ke tong gitu. Terus dia kayak kita tambahin water kefir atau apa itu, terus kita tutup di anaerob, terus kita tunggu itu ada 3 hari atau berapa hari. Nginep kalian di lab? Enggak, ditinggal dong kopinya aja, kitanya mah pulang. Lama banget. Iya, terus ya emang lama sih, terus habis itu udah kita keringin. Nah, susah tuh yang keringnya juga, keringnya tuh lama gitu loh, kayak 1 minggu 2 minggu gitu. Iya, jadi agak susahnya tuh di situ karena kayak dia kan lama ya prosesnya, jadi kayak kita nunggunya juga lama dan kita nggak tahu nih ini jadi apa enggak. Kita udah nunggu lama dan udah berkilo-kilo nih, dia worth it apa enggak sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah waktu 200 kilo itu aman sih Kak, nggak ada kesalahan. Bayangin 200 kilo mak kalian udah kayak mandi kopi gitu ya. Oke, dalam proses trial and error itu ada nggak yang pas nyobain kopinya enak apa segala macam, itu gimana tuh ceritanya teman-teman? Sebenarnya kalau nyobain kopinya dia kayak nggak enak tuh kayak enggak sih, sebenarnya rasanya tuh tetap kayak rasa kopi, cuman kayak masih ada sesuatu yang kurang gitu loh, mungkin dari segi badinya kurang, kayak kopinya rasanya kayak cuma air aja gitu, kayak cuma lewat aja gitu sebenarnya. Tapi itu kayak nggak bisa disalahkan dari segi prosesinya aja, karena kan kayak kalau kopi itu dia tuh yang salah yang apa ya, bisa berpengaruh itu dari segi roastingnya juga, yang kayak kopi di roasting itu, terus dari segi proses penyeduhan itu juga ngaruh sih. Jadi kayak kemarin tuh waktu kita coba sempet yang kayak ada rasanya mungkin kurang gitu, lebih dari segi kekentalannya kurang, kayak cuma rasanya kayak cuma air gitu-gitu sih. Kalau ada yang rasa aneh banget gitu nggak ada sih Kak kemarin. Oke, terus kalian memperkaya rasanya lagi dengan adanya rasa-rasa lain nih kayak yang teman-teman buat. Nah ini gimana ceritanya kok sampai banyak rasa? Ini kan menarik ya buat orang yang awalnya nggak suka kopi, terus tiba-tiba kalian nawarin ada rasa lain kayak bisa coba kayaknya. Iya, jadi kayak kalau rasa-rasanya itu dia kayak tergantung ini sih Kak, dari jenisnya kopinya juga, varietasnya. Kan yang tadi aku bilang kayak misal dia beda ketinggian tuh beda banget ke hasil akhirnya gitu. Nah ini mungkin kalau dari misal mungkin aku contohin yang pineapple gitu ya. Itu kayak itu tuh dia kemarin tuh itu kita pakai ini. Jadi kita pakai water kefir terus kita tambahin jus nanas. Iya, jadi kayak kita tapi kayak waktu fermentasinya aja gitu. Itu. Jadi kayak dia ada nuts nanasnya gitu, tapi kayak ada melonnya juga sih katanya waktu kita cupping kemarin. Jadi kayak kita tuh produksi terus kayak abis itu udah jadi kita cupping gitu. Jadi kayak kita coba bareng-bareng gitu. Jadi setelah 200 kilo banyak itu baru kalian pisah-pisahin mana yang mau dibuat rasa nanas, rasa yang lain gitu. Itu salah satunya gitu juga. Mana favorit kamu? Aduh, kalau favorit, aku jujur kayak masih belum begitu bisa ngerasain ya. Kayak aku tuh kan kayak masih baru juga di kopi. Kayak aku tuh biasanya beli kayak kopi americano yang kayak gitu-gitu lah, latte gitu-gitu kan. Jadi kayak kalau kopi gini tuh kalau nyoba pure coffee, kemarin aku sempet nyoba yang chocoberry sih. Yang ini ya berarti ya? Yang ini ya, yang chocoberry. Kayak kemarin tuh menurutku rasanya enak sih, menurut kayak seger gitu. Kayak ada rasa berry-berrynya, tapi tipis banget. Aku nggak bisa ngerasain yang sekerasa itu. Tapi kayak kata kakak tingkatku sih itu kerasa banget gitu. Tapi kayak waktu itu aku kayak, kerasa segar dan rasanya kan karena dia Arjuna, dia tuh
kopi Arabica. Arabica tuh kan emang nutsnya agak asem gitu ya Kak. Nah, jadi emang cocok banget gitu loh, kayak waktu dia ada rasa-rasa berry dan emang basicnya kan dia udah asem, jadi kayak oh iya emang kerasa dan seger gitu. I see. Ini ada saran penyajiannya nggak sih? Atau pada umumnya aja bikin kopi? Nah, itu kalau masalah saran penyajian itu kan kayak yang aku udah bilang tadi ya. Jadi kopi itu kalau dia beda sedikit lah dari cara pengolahannya atau cara penyajian itu ngaruh ke hasil akhir. Jadi kayak di sini sebenarnya kita membebaskan gitu loh ke konsumen ini mau seperti apa, kayak biarlah mereka mengulik-ngulik sendiri nih rasanya. Apalagi kan ini sebenarnya yang kita bidik tuh yang cafe enthusiast gitu loh Kak. Jadi kayak biar cafe enthusiast nih nyoba-nyoba dulu nih resep-resepnya seperti apa. Tapi dari kita sendiri juga sempat ada kita bikin resep gitu, kita post di Instagramnya. Jadi kayak mungkin kalau dari kami itu ada salah satu cara penyajian yang oke. Mungkin kemarin pakai metode V60. Jadi kan itu kayak ada rasio-rasionya gitu. Nih airnya segini, kopinya segini, blend size-nya segini gitu. Tapi sebenarnya bebas aja sih masalah itu. Nah, ini kalau ada yang nonton terus doyan, pingin beli gitu, harganya berapa? Nah, kalau ini harganya kami cukup bervariasi ya, tapi nggak begitu mahal sih. Kayak ini kita masih ada di harga 70 sampai 80 ribu. Nah, itu. Berapa itu beratnya? Ini beratnya 200 gram. 200 gram bisa didapatkan di harga 70 Ya, hingga 80 ribu. Di mana kalau mau beli? Nah, kalau mau beli di sini kita udah ada di online shop. Jadi kita ada di Shopee sama ada di Tokopedia. Terus kalau mau info lebih lanjut lagi nih bisa kepoin IG-nya Heritage. Jadi namanya Heritage Group gitu. Jadi kayak nanti tinggal dicari aja Heritage gitu, itu ada di situ semua. Jadi masalah Tokped atau Shopee itu udah ada linknya di situ Kak. Oke, anyway kenapa namanya Heritage ya? Aku baru kepikiran. Aduh, iya ini kalau masalah heritage ini sebenarnya kita ngambil nama heritage ini kayak gak yang kita mikir banget gitu loh, kayak kita tuh juga bingung Kak, kayak mau ngasih nama apa gitu. Nah terus di sini kayak kita kan sebenarnya kita lebih pengen ngembangin kopi-kopi ada di Malang gitu. Kayak kan kopi-kopi Malang ini dari dulu udah gede gitu loh nilainya, kayak udah komoditasnya udah banyak. Dan ini kan sebagai bisa kita katakan sebagai salah satu peninggalan nenek moyang kan. Nah, jadi kayak di situ kita ngambil nama heritage ini kayak kita emang pengen ngangkat kopi-kopi lokal dan ingin melanjutkan warisan nenek moyang aja sih Kak. Jadi kayak kita bawa heritage kayak yang lebih emang ya kita mengangkat kopi-kopi lokal gitu aja. Jadi kayak ya gitu sih. Oke, ini PKM udah kelar. Terus teman-teman planning ke depannya mau ngapain nih dengan penemuannya yang luar biasa ini, dan kayaknya kalau dilanjutin bakal cuan gitu ya, apalagi kalau bisnis. Oke, jadi kalau untuk plan selanjutnya dari kita itu tentunya kita mau ngembangin lebih lanjut ya Kak kopinya, karena sebenarnya kan kita di PKM itu kemarin kita bilang kopi specialty ya Kak. Nah, tapi sebenarnya kalau dari specialty-nya sendiri tuh kemarin kita udah sempet yang Robusta itu kita kirim untuk sertifikasi ke Puslit Koka. Nah, itu dan hasilnya juga nilai skornya tinggi gitu, 80 lebih. Jadi itu udah masuk specialty kan. Tapi dari kita sendiri tuh kayak masih belum puas gitu loh waktu kita udah cupping kopinya, kayak masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Nah, itu masih yang Robusta. Nah, di sini kan kita juga ada yang sekarang itu kan yang banyak yang Arabica ya. Nah, itu kita masih berusaha gimana cara nambah value dari Arabica ini biar dia benar-benar specialty dan kayak kita puas dengan hasil specialty itu. Gitu. Terus tetap semangat terus ya, walaupun udah kelar PKM-nya tapi tetap seperti itu. Terus gimana cara bagi waktunya? Kuliah jalan, ini juga ternyata mau dilanjutin. Gimana cara bagi waktunya? Iya, jadi cara bagi waktunya kayak ya kita bagi-bagi job aja sih Kak. Kayak kemarin kan kita ini sebenarnya ada juga tim besarnya, nggak cuma yang anak PKM itu. Jadi mungkin itu yang tim besar itu dari cutting itu juga kayak kakaknya juga tertarik kan. Jadi kayak kita ngerjain ini bareng, dan cara bagi waktunya ya saling backup aja sih Kak. Jadi kalau kita kosong kita bisa ngurus ininya, mungkin ada yang bisa dikerjain dari segi mungkin marketingnya, nyebarin gimana cara biar orang-orang ini tahu ada produk ini, ngajak orang-orang beli gitu. Kalau masalah produksi kan sekarang itu sebenarnya lebih ke sesi pengembangan aja sih, kayak kita nggak produksi dari awal yang masih cherry gitu loh. Karena kan udah nggak ada kan sekarang, kopi itu lagi bukan musim panen. Nah, jadi kemarin waktu produksi itu kayak kita ya saling backup aja. Jadi kayak yang bisa, misal nih ada cherry nih di telepon dari UB Forest, mungkin dari petani UB Forest kayak bilang, oh ini ada kopi, dan terus kayak kita ke sana dan siapa aja yang bisa gitu. Nanti kalau misal ada yang kosong,
ke sana. Kalau yang nggak bisa ya nanti mungkin sekosongnya gitu ikut produksinya. Wow, Gitu. keren banget. Semoga Amir dan teman-teman nih sukses, lancar semua planning ke Amin. depannya. Dan buat para pecinta kopi, semoga akhirnya mulai mencoba di produk-produk Yeah. dari Heritage karena mudah banget didapatkan di toko online maupun di Instagram Iya, ya. betul. Oke, thank you banget Amir udah sharing kesempatan kali ini dan teman-teman. Semoga terinspirasi juga ya untuk bisa bikin inovasi-inovasi lainnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.